Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita belajar kitab Bulughul Maram min ahadits al-ahkam karya al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala. Kita di malam hari ini tentunya masih melanjutkan pembahasan terkait dengan haid, yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan. Di pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan dan mendengarkan beberapa permasalahan dan hukum seputar darah haid. Hari ini kita masuk di hadis yang belum sebutkan, karena di pertemuan yang lalu kita belum sempat masuk di hadis. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat anna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahadu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadun yu'rafu fa idza kana dhaliki fa amsiki anis salati fa idza kana al-akharu fatawaddai wa sholli. Kata beliau, rawahu Abu Daud wa Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban wal Hakim wastankarahu Abu Hatim. Kata penulis rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata bahwasanya Fatimah putrinya Abu Hubaysh, dia selalu keluar darah istihadahnya. Kita sudah paham di pertemuan yang sebelumnya yang diinginkan dengan darah istihadah dan perbedaannya dengan darah haid sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, sungguh darah haid itu darah yang warnanya hitam, dikenal. Kalau hal itu datang kepadamu, maka tahan dari sholat. Kalau yang lain, maka berwudulah dan sholat. Riwayat Imam Abu Daud dan An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban serta Al-Hakim, tapi dianggap mungkar oleh Abu Hatim rahimahullah. Hadits ini dalam riwayat yang belum sebutkan, para ulama berselisih pendapat akan kesahihannya. Kalau Al-Hafidz Ibn Hajar belum bilang disahihkan oleh Ibn Hibban dan juga disahihkan oleh Al-Hakim rahimahumullah, tapi dianggap mungkar oleh Abu Hatim. Titik permasalahannya adalah hadis ini di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Muhammad ibn Amr. Dia
adalah rawi yang mungkar dan tidak ada pendukungnya. Tidak ada pendukungnya. Dan kalau ada dalam hadis rawi yang mungkar, tidak ada pendukung yang mendukungnya, maka dia tidak bisa naik ke derajat hasan. Tidak bisa naik ke derajat yang bisa dipakai untuk berdalil. Oleh karena itu, hadis dengan lafaz yang ini hadis dhaif. Kita lanjut di hadis berikutnya. Kata beliau, wa fi hadithi Asma binti Umays inda Abi Dawud walitajlis fi mirkanin fa idza ra'at sufratan fawqal ma fal taktasil lid-duhri wal asri ghuslan wahidan wa taktasil lil maghrib wal isya ghuslan wahidan wa taktasil lil fajri ghuslan wa tatawadda fi ma baina dalik. Ini riwayat yang berikutnya lagi. Kata beliau dalam hadis Asma binti Umays, yaitu putrinya Umays, dalam riwayat Imam Abu Dawud. Hendaklah dia duduk di mirkan, di baskom, tempat untuk menyimpan air. Apabila dia melihat warna keruh, artinya setelah dia masukkan keluar darahnya, dia masuk di air warnanya keruh, maka hendaklah dia mandi untuk zuhur dan asar, 1 kali mandi. Dia mandi untuk maghrib dan isya, 1 kali mandi. Dan dia mandi untuk sholat subuh, 1 kali mandi. Dan dia berwudu antara itu. Dia berwudu antara itu. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dari jalur Suhail ibn Abi Saleh, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Asma bintu Umays. Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa Suhail ibn Abi Saleh dari Zuhri, dari Urwah, itu diperselisihkan tentangnya. Dan yang masyhurnya, ya, dari murid-murid Al-Imam Az-Zuhri, itu hadis ini bukan dari permasalahan yang dialami oleh Asma bintu Umays. Bahkan ini dialami oleh seorang yang bernama Ummu Habibah bintu Jahash. Ummu Habibah bintu Jahash. Oleh karena itu, para ulama hadis ini ghairu mahfuz, tidak terhafal, artinya tidak terjaga keabsahannya, kesohihannya. Terkait dengan dalam riwayat Imam Abu Dawud. Iya. Ini lafaz yang kedua. Juga para ulama dhaifkan. Para ulama dhaifkan. Kita lihat lagi lafaz yang ketiga. Dan lafaz yang ketiga ini kita lihat apakah kita bisa pakai berdalil untuk masalah perempuan yang sedang keluar dari haid kemudian ada istihadah. Kata beliau an Hamnah binti Jahash, qalat kuntu ustahad haidatan katsiratan syadidatan. Fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam astaftihi. Faqala inna ma hiya raqdatun minasyaitan. Fatahayyadi 6 ayamin aw 7. Tsumma tasili fa ida istanqat
Fasolli arba'atan wa ishrin atau salatatan wa ishrin wasumi wasolli fa inna dzalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa fa in qawiti alan tu'akhkhira adh-dhuhr wa tu'ajjil al-'asr thumma taktasili hina tathurin wa tusalli adh-dhuhr wal 'asr jami'an thumma tu'akhirina al-maghrib wa tu'ajjilina al-isya thumma taktasili wa tajma'ina baina as-salataini faf'ali wa taktasilina ma'as subhi wa tusallina qala huwa a'jabul amrayni ilayya rawahul khamsa illa an-nasa'i wa sahahu Tirmidzi wa hassanahul Bukhari. Ini yang paling mendingnya kita pakai berdalil. Kata beliau rahimahullah dari Hamnah bintu Jahash. Dia berkata, saya adalah perempuan yang selalu keluar darah istihadah dengan jumlah yang banyak keluarnya, yaitu dobit darahnya. Maka saya bertanya datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta fatwa terkait dengan masalah yang saya alami. Maka kata Nabi, itu adalah raqdatun minasyaitan. Itu adalah hentakan dari syaitan. Maka haidlah. Anggap dirimu haid 6 hari atau 7 hari. Anggap dirimu haid 6 hari atau 7 hari. Hal itu cukup bagimu. Faidah stanqati, kalau kamu telah suci, maka sholatlah 24 hari atau 23 hari. Artinya, walaupun keluar darah, maka kamu anggap haid 6 hari. Berarti sisanya berapa hari? Kalau dianggap dirinya haid 6 hari, sisanya berapa hari dalam sebulan? Berapa? 24. Makanya kata Nabi, sholatlah 24 hari. Atau sholatlah 23 hari. Yaitu kalau dia anggap dirinya haid 7 hari. Berarti berapa sisanya sebulan? 23. Maka sholatlah 23 hari. Terus bagaimana darahnya yang keluar? Kata Nabi, kalau kamu mampu kuat, maka kamu akhirkan sholat zuhur dan awalkan sholat asar. Maksudnya, akhirkan sholat zuhur hampir mendekati selesai waktunya dan sholat asar di awal waktu. Jadinya nanti jamak. Namanya ini dikenal dengan jamak suri. Iya. Zuhur tidak sampai keluar waktunya. Pas selesai sholat zuhur sudah masuk waktu asar. Langsung sholat asar di situ. Dengan 1 kali mandi. Kalau kamu mampu di situ untuk menjamak, mengakhirkan sholat zuhur, menyegerakan sholat asar, kamu mandi ketika suci, dan kamu sholat zuhur dan asar jamak. Kemudian kalau kamu mampu, kamu akhirkan sholat maghrib, hampir mendekati keluarnya waktu. Sholat maghribnya. Kemudian kamu segerakan sholat isya, itu sholat isya diawalkan, di awal waktu. Kamu mandi, kamu jamak 2 sholat itu. Kalau kamu mampu, fa'ali, lakukan. Wataktasilina ma'as subhi wa tusallina. Dan kamu mandi bersama sholat subuh, dan kamu sholat. Beliau bilang, ini yang paling menakjubkan saya dari 2 perkara itu. Kata beliau diriwayatkan oleh Imam 5 kecuali Imam An-Nasa'i. Hadits ini disahihkan oleh Syekh Albani dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dihasankan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Walaupun juga hadis ketiga ini dibicarakan terkait dengan sanadnya. Cuman, ya, apa yang disebutkan oleh Imam Tirmidzi, demikian pula
Al-Imam Al-Bukhari itu bisa dipakai untuk berhujah akan kuatnya hadits ini. Fikih dari 3 hadits ini sama, cuma 2 yang pertama dhaif, yang paling mending ini yang terakhir. Karena sebelumnya rawinya mungkar, tidak bisa naik derajatnya. Kalau ini yang terakhir dihasankan oleh Syekh Al-Imam Al-Bukhari, juga disahihkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Ini hadis membicarakan seorang perempuan yang keluar darah haid juga keluar darah istihadah. Ini masalah. Ini masalah rumit. Kenapa rumit? Karena ada 2 darah yang keluar dalam satu waktu. Kalau ada seorang perempuan hanya keluar haid, itu mudah. Tinggal kita katakan, ya, darah haid dikenal. Saat keluar, maka kamu haid. Saat tidak, maka kamu suci. Itu mudah. Masalahnya untuk menghukumi. Yang rumit itu ini. Dia haid, juga istihadah. Sehingga darah haidnya bersambung dengan darah istihadah. Ini yang masalah. Maka apa yang harus dia lakukan? Apa yang harus dia lakukan? Para ulama kita untuk mempermudah kita memahami perkara ini perempuan yang keluar darah haid juga keluar darah istihadah. Mereka menjelaskan orang yang seperti ini kita bagi dulu keadaannya. Kita bagi dulu keadaan. Pertama, secara garis besar, dia terbagi 2. Golongan dari perempuan yang keluar dari haid, juga keluar dari istihadah. Golongan yang pertama, al-mubtadi'ah. Pemula dalam haid. Yang baru saja keluar haidnya. Belum ada keluar darah haid sebelumnya. Tapi pas keluar haidnya, istihadah juga. Ini masalah. Kemudian golongan yang kedua, orang yang mu'tadah. Yang sudah biasa keluar darah haidnya. Tapi tiba-tiba ada keluar darah istihadah. Ini kita bagi 2. Ini untuk mempermudah. Karena ini masalah rumit. Susah. Untuk mengatakannya kamu sedang haid, kamu tidak haid. Kita selesaikan dulu golongan yang pertama. Al-mubtadi'ah. Orang yang pemula dalam haid. Baru pertama haid. Tapi juga keluar dari istihadahnya. Ini dikatakan oleh para ulama rahimahumullah ta'ala. Dia ada 2 keadaan orang yang seperti ini. Awal haid, tapi ada darah haid keluar, ada juga darah istihadah. Dia memiliki 2 keadaan. Keadaan pertama, dia bisa membedakan darah. Dia tahu, oh ini dia sudah pelajari. Beda antara darah haid dan darah istihadah. Dia sudah belajar bahwa namanya darah haid, warnanya kehitaman. Baunya darah haid busuk. Darah haid kalau sudah keluar tidak menyatu lagi, tidak membeku lagi. Itu dia tahu. Kemudian darah haid kalau dia keluar itu dari dalam rahim. Dari dalam rahim. Warnanya tebal. Jadi dia sudah pelajari ini. Apakah di sekolahnya, ya, atau di kajian dia datang. Sebelum dia haid dia sudah kaji. Ikut pengajian tentang darah haid.
Atau kalau dia tidak punya ilmu, orang tuanya, ibunya tahu ciri darah haid. Atau bapaknya tahu ciri darah haid. Ibunya juga tidak tahu, bingung, tapi bapaknya tahu, sudah pernah belajar. Ya, dia lihat warnanya kehitaman, oh kamu haid nak. Ya, atau dia lihat ya warnanya tipis tebal, oh haid. Dia cium baunya busuk, oh haid. Ya, ini disebutkan. Dan dia tanya anaknya, ada kecelakaan enggak? Maksudnya siapa tahu ada dia terbentur, kan kalau jatuh misalnya dari sepeda kendaraan atau dia jatuh di rumahnya, kan itu kan ihtimal kuat kalau dia lagi istihadah. Nah, kalau dia lagi sehat-sehat saja, oh haid. Ini bapaknya yang tahu. Dia punya tamyiz, apakah dirinya yang tahu atau orang lain yang tahu, orang dekat. Maka dalam keadaan ini, perempuan yang seperti ini, dia amalkan tamyiznya. Sisanya istihadah. Misal, dilihat darahnya keluar dengan cara ciri haid selama 7 hari, 6 hari, 4 hari, sudah dihukumi. Itu kamu haid, sisanya bukan. Sholat, atau puasa kalau Ramadan, demikian pula hal-hal lain yang dilarang ketika haid. Ini kalau dia punya tamyiz, bisa membedakan darah. Ini yang dia lakukan. Yang kedua, bagaimana kalau tidak punya tamyiz? Dia tidak bisa membedakan antara haid dan tidak. Iya, ini lebih rumit daripada yang pertama. Dirinya tidak tahu, ibunya juga tidak tahu, bapaknya juga tidak tahu tentang perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Bahkan samar bagi mereka antara darah yang keluar itu. Apa yang harus dia lakukan? Nah, kalau ini para ulama kita berselisih pendapat tentangnya. Kalau orang-orang Syafi'iyah rahimahumullahu ta'ala, mereka katakan dia tinggalkan sholat, ya, kalau itu berlanjut sehari semalam atau sampai 15 hari. Karena menurut mereka haid paling sedikit sehari semalam dan paling panjangnya berapa? 15 hari. Sisanya dia sholat. Dia anggap haid 15 hari. Sisanya bukan. Sisanya bukan. Ini kalau orang-orang Syafi'iyah. Sementara Abu Hanifah belum berkata, enggak, dia sampai 10 hari saja. Karena menurut Abu Hanifah, seorang perempuan itu haid paling panjang 10 hari. Telah lewat di pertemuan yang lalu kami sampaikan. Sementara Imam Malik, dia punya 2 riwayat dalam masalah ini. Riwayat pertama belum bilang sampai 15 hari sama dengan Syafi'iyah. Riwayat yang kedua, dia bilang kembali ke teman-temannya, orang sekitarnya. Ibunya biasanya berapa lama kalau haid? Iya. Kan tidak jauh antara ibu, demikian pula saudarinya berapa lama kalau dia haid. Ini kalau dia tidak bisa membedakan darah dan tentunya belum punya kebiasaan. Karena baru pertama haid. Baru pertama haid. Iya.
Dan menurut mereka, kalau sudah ditahu kebiasaan orang dekatnya, maka itu yang diikuti. Sisanya bukan haid. Sisanya bukan haid. Dan pendapat ini mungkin yang paling dekatnya. Yang paling dekatnya. Karena Nabi SAW mengatakan kepada Hamnah bintu Jahash radhiyallahu ta'ala anha, "Fatahayyadi sittata ayyamin aw sab'a." Maka anggaplah dirimu haid 6 hari atau 7. Kenapa dianjurkan diikutkan kepada 6 atau 7? Karena itu kebanyakan perempuan. Kebanyakan wanita kalau haid itu 6 atau apa? 7. Jarang bilang 15. Itu biasanya kata para ulama kalau dari sisi kesehatan di sini dinukil, ya, itu kadang terjadi pada orang-orang yang disebutkan bisababi al-hormonat allati tu'athir ala rahim. Itu disebabkan adanya hormon yang berpengaruh pada rahimnya, sehingga dia mengeluarkan darah yang lebih banyak daripada yang lain. Ya, atau yang diantara juga yang mereka sebutkan adalah keluarnya darah yang berlebihan darah yang berlebihan pada seorang adalah disebabkan karena dia menggunakan obat atau yang semisalnya. Misalnya masa sekarang ini banyak perempuan yang bertanya tentang perubahan haidnya ketika tadinya dia biasa, kemudian dia melakukan KB, suntik KB atau dipakai spiral atau apa saja, sehingga membuat darah haidnya itu berubah keadaan. Berubah keadaan ini terjadi, itu jarang. Itu kan ada sebabnya. Pada dasarnya perempuan itu haid 6 atau 7 hari. Jarang yang lewat itu. Kebanyakan perempuan maksudnya. Kebanyakan perempuan maksudnya. Jadi ini yang paling bagusnya. Ketika perempuan awal mula dia haid dan dia tidak tahu ini darah apa yang keluar, sementara terus keluar, maka dia haid. Hitung diri haid kepada kebanyakan perempuan. Itu dia haid, kalau bukan 6, maka 7. Dia sholat 24 hari atau 23 hari. Ini yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW di hadits yang terakhir, Hamnah bintu Jahash. Hamnah bintu Jahash. Kemudian berikutnya, ini keadaan perempuan yang mubtadi'ah, baru pemula dalam masalah haid. Nah, sekarang kita masuk golongan yang kedua. Al-muqtada. Seorang perempuan yang punya kebiasaan haid, tapi tiba-tiba keluar darah istihadah. Kalau dia punya kebiasaan dan tidak ada gangguan, ini tidak ada masalah. Apapun yang terjadi, dia ikut kebiasaannya. Tapi masalah sekarang, biasanya 7 hari, tiba-tiba sudah hari ke-8 masih banjir darahnya, masih mengalir darahnya. Ini masalah. Ini bermasalah bagi seorang perempuan yang punya kebiasaan. Maka dalam keadaan seperti ini, para ulama kita rahimahumullah ta'ala menyebutkan perempuan yang punya kebiasaan setelah itu datang atau keluar darah yang mengganggu kebiasaannya, maka kata mereka
dilihat dari beberapa sudut pandangan. Yang paling mudahnya dilihat dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, dia punya kebiasaan sebelumnya. Ketika keluar darah istihadah, langsung dia tidak bisa bedakan darahnya. Dia punya kebiasaan, setiap haid 7. Setelah itu keluar darah istihadah. Ketika keluar darah istihadah, dia tidak bisa bedakan darah. Ini darah yang keluar sama warnanya. Dicium baunya sama baunya. Iya. Apa yang harus dia lakukan? Ketika dia seperti ini, para ulama kita rahimahumullah ta'ala menjelaskan, dia hitung dirinya haid sekadar kebiasaannya, lebihnya bukan. Lebihnya bukan. Ini mereka katakan seperti ini, dan ini merupakan yang disebutkan oleh mayoritas ulama madhab, karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang beliau anjurkan kepada beberapa perempuan yang mengalami hal yang sama, seperti kasus yang kita sebutkan. Nabi diantaranya berkata kepadanya seperti keadaan Ummu Habibah radhiyallahu taala anha. Kata Nabi SAW kepadanya, umkuti qadra ma kanat tahbisuki haidatuki. Ini riwayat Imam Muslim. Duduk, artinya jangan sholat sekadar sebelumnya haidmu menahan. Sekadar sebelumnya haidmu menahan. Artinya kalau sebelum ini terjadi, dia biasanya 7. Maka setelahnya datang jadinya 8, 9, 10, 11, 12. Ya, itu darah rusak. Darah istihadah. Tadi dalam riwayat Imam Muslim. Demikian pula dari Fatimah binti Abi Hubais. Kata Nabi SAW kepadanya, da'is sholata. Tinggalkan sholat. Qadrul ayyamil lati kunti tahidina fiha. Tinggalkan sholat sekadar hari-hari yang biasa kamu haid sebelumnya. Jadi perempuan yang seperti ini kembali kepada kebiasaan. Ya, kalau dia bertanya kepada kita, atau kita sendiri alami, ikhwan dialami istrinya sebelumnya haid, tiba-tiba bulan ini lebih dari yang biasanya. Maka kita tanya kembali kepadanya, sebelumnya biasanya berapa? Apakah kamu punya kebiasaan atau tidak? Kalau bilang sebelumnya biasa selalu 7. Selalu 7. Pas menikah dengan antum, malam pertama besoknya haid. Iya. Datang bukan pada biasanya. Atau keluar tidak hari-hari biasanya. Maka itu bukan darah haid. Karena Nabi bilang, duduk, tahan dirimu untuk tidak sholat. Sekadar hari yang biasa kamu haid sebelumnya. Kalau sekarang keluar, itu bukan darah haid. Itu bisa saja, itu dikatakan darah istihadah. Ini kata Nabi SAW terkait dengan orang yang punya kebiasaan tidak bisa membedakan darah. Keadaan yang kedua. Ini yang lebih rumit lagi, yang ini. Punya kebiasaan dan bisa membedakan darah. Ini masalah. Kalau sepakat ini, dia punya kebiasaan 7 hari. Dan keluar darah di atas ciri darah haid 7 hari. Tidak ada masalah. Satu pendapat langsung hitung itu darah haid 7 hari itu. Yang masalah sekarang, dia punya kebiasaan 7 hari, terus keluar darah hari ke-8, ke-9, masih ciri darah haid. Itu masalah. Punya kebiasaan 7 hari.
Hari ke-8 masih ciri dari haid. Hari ke-9 masih ciri dari haid. Ini rumit. Kita ikut apanya? Ikut kebiasaannya atau ikut darahnya? Ini rumit pembahasannya. Ini adalah perempuan yang paling rumit di dunia. Karena gini, kita mau ikut kebiasaan yang keluar darah haid. Itu masalah. Kita mau ikut ciri darah. Nah, dia biasanya 7 hari. Ini paling rumit. Semoga kita tidak dapat. Iya, ini masalah. Perempuan yang seperti ini, terutama nanti terkait dengan haknya kepada Allah dan juga haknya kepada suaminya. Ini yang paling rumit. Para ulama kita terbagi 2 pendapat. Di antara mereka ada yang mengatakan ikut kebiasaan. Setelah itu walaupun cirinya dari haid, tidak usah dianggap. Tidak usah dianggap. Sementara ulama lain lagi berpendapat tidak. Dalam keadaan ini dia ikut darah. Batalkan kebiasaan. Batalkan kebiasaan. Dua-duanya ini punya dalil yang kuat. Yang bilang ikut kebiasaan tadi. Ada hadis riwayat Imam Muslim. Nabi katakan, tahan dirimu kadar haidmu. Itu ikut kebiasaan. Sementara orang yang mengatakan ikut darah berdalil dengan Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepada kamu tentang perempuan yang sedang haid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakan itu najis, itu darah kotor. Jauhi perempuan saat haid. Dua-duanya sama. Sama-sama kuat. Iya, sama-sama punya dalil yang kuat. Iya, bahkan sebagian para ulama menyatakan seperti di sini, di kitab yang ana bawa ini, Fathul Alam, di Dirosati Ahadits Bulughul Maram, penulisnya bilang, wal qaulani qawiyan. 2 pendapat ini sama-sama kuat. 2 pendapat ini sama-sama kuat. Ini terkait dengan perempuan yang punya kebiasaan keluar darah melebihi kebiasaannya dan masih di atas sifat darah haid. Dua-dua pendapat tadi sama-sama kuat. Yang mengatakan kembali kepada kebiasaan kuat, ada dalil sahih. Yang mengatakan kembali kepada ciri darah, kuat juga, ada dalil yang sahih. Dan beliau kuatkan di sini kalau pensyarah ini, beliau bilang al-awwal arjah, wallahu alam. Beliau lebih kuatkan yang pendapat yang mengatakan tamyiz, dia lihat ciri darah, itu lebih kuatkan. Karena katanya abbat indan nisa, li'anna tamyiza abbatu indan nisa minal ada. Ini pandangan. Karena beliau bilang tamyiz, ciri darah, itu lebih bagus untuk perempuan daripada kebiasaan. Karena kebiasaan bisa berubah. Sementara ciri darah tidak berubah. Sementara ciri darah tidak berubah. Apalagi Nabi SAW katakan, damul haid yu'raf. Darah haid itu dikenal. Maka di sini, kalau dia kembali kepada ciri darahnya, itu lebih bagus daripada dia lihat kebiasaannya. Dia lihat kebiasaannya. Dan itu lebih hati-hati. Itu lebih hati-hati dan lebih meyakinkan. Karena kalau dia amalkan kebiasaannya 7 hari, sementara masih keluar ciri darah haid, pasti dia was-was. Nah ini darahnya sudah jelas darah haid. Dia was-was. Tapi kalau dia lihat warna darahnya, itu lebih bagus, lebih aman, lebih tenang bagi hatinya. Bagi hatinya. Jadi dia di sini, itu insya Allah Ta'ala yang paling mudahnya bagi. Yang paling mudahnya bagi. Ini termasuk masalah yang paling sulit di dalam pembahasan darah haid. Oleh karena itu, para ulama memasukkan masalah haid ini, dia salah satu dari 3 masalah yang rumit. Salah satu dari 3 masalah yang rumit. Ini haid. Iya, ini haid salah satunya. Ini haid salah satunya. Kenapa rumit? Lihat tadi masalahnya.
Iya, lihat tadi permasalahan yang mereka hadapi terkait dengan hukum seputar perempuan yang haid. Dan masalahnya ini kami ulangi untuk ingatkan ikhwan, masalahnya ini ketika bersamaan keluar darah haid dan darah apa? Istihadah. Adapun tidak ada darah istihadah, itu tidak ada masalah. Cukup dia lihat darahnya atau dia ikut kebiasaannya. Cukup dia lihat darahnya atau dia ikut kepada kebiasaannya. Masalah mandinya kita akhirkan di pertemuan akan datang, karena akan ada penyebutan hadis tentang mandi bagi seorang perempuan yang sedang haid dan keluar darah istihadah. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu untuk sementara, kita masuk di tanya jawab. Bagi ikhwan yang ingin tanya langsung, silakan boleh. Ini ada pertanyaan, apakah ada dalilnya apabila anak baru lahir tidak bisa keluar rumah selama 40 hari? Iya, tidak ada dalil. Tidak ada dalilnya. Bahkan yang ada dalilnya menyelisihinya. Para sahabat, kebiasaan mereka kalau lahir anaknya, maka mereka membawa ke Nabi SAW untuk mentahniknya. Untuk mentahniknya. Itu keluar rumah tentunya. Itu keluar rumah. Iya. Adapun tidak keluar selama 40 hari, tidak ada dalilnya. Adakah doa dari hadis dan Quran agar diberi pasangan yang baik agamanya? Tidak hadir hal yang ditanyakan. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum membuka rumah makan gratis? Karena salah seorang ustadz menyatakan boleh apabila menggunakan dana pribadi, dan tidak boleh apabila menggunakan dana dari hasil donasi atau minta-minta. Karena katanya di situ terdapat madinatu tuhmah. Apakah pernyataan itu benar? Mohon penjelasannya. Benar apa yang disebutkan oleh ustadz yang kita dengar itu. Iya. Orang membuka makanan gratis, artinya orang ingin bersedekah. Artinya orang ini ingin bersedekah. Iya. Menyalurkan bantuan tapi lewat makanan. Lewat makanan. Siapa saja yang ingin mengambil, iya, dia berikan. Atau boleh dia meletakkan syarat. Yang boleh mengambil adalah ketentuannya begini. Misalnya yang miskin atau yang ini boleh dia tentukan syarat yang mengambil. Syarat yang mengambil. Iya, adapun dia buka donasi untuk membuka warung gratis, tidak boleh. Betul apa yang dikatakan. Itu ada nanti sisi tuduhan. Iya. Dan betul akan ada tuduhan. Karena ketika kita buka donasi, maka kita mencari untung. Menjual atas nama sedekah, tapi mau laris dagangan kita. Daripada kita buka di luar, belum tentu ada yang beli. Tapi sekarang kita bisa cari donatur-donatur yang mau ikut bersama kita. Ini masalah.
Orang akan menuduh nanti kita makan uang orang dengan dalil sedekah. Dengan dalil sedekah. Ini tidak boleh. Jangan di situ. Memasukkan diri dalam hal yang ada tuhumannya, itu tidak dibolehkan. Karena selamat itu lebih baik. Selamat itu lebih baik. Wallahualam. Kemudian berikutnya, apabila wanita telah suci dari haid dengan adanya tanda-tanda suci yang ia temukan, lalu wanita tersebut mandi suci, kemudian suaminya mendatanginya, namun setelah timba dikeluarkan dari sumur, tiba-tiba keluar darah segar, apakah ini masih darah haid atau darah istihadah? Iya. Kalau sudah keluar tanda suci, bukan lagi. Akan datang nanti pembahasannya insya Allah di hadits berikutnya. Insya Allah pekan depan kita akan mengambilnya. Saya bacakan dulu karena siapa tahu ini sudah darurat baru dialami. Katanya dari Ummu Atiyah, qalat kunna la na'uddul qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'a. Dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha belum berkata kami tidak menghitung sebagai haid. Itu kalau ada bercat ya setelah suci sedikit pun. Jadi itu kalau keluarnya setelah keluar tanda suci bukan lagi darah haid, tapi dihitung darah istihadah, wallahu a'lam. Ini ada pertanyaan, katanya, saya pernah mendapat pertanyaan seperti ini. Allah itu apanya yang disembah? Bagaimana menjawab pertanyaan tersebut? Iya, gampang. Allah itu apanya yang disembah? Ya Allah. Iya kan? Kan dalam banyak ayat, banyak hadis, kita diperintahkan untuk menyembah siapa? Iya kan? Untuk menyembah siapa? Kan menyembah Allah. Iya, yang disembah dari Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah bacaan imam adalah bacaan makmum juga? Iya. Ada hadis datang dalam hal tersebut dari Jabir bin Abdullah, riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Ad-Darqutni. Katanya Nabi SAW bersabda, man kana lahu imam fa qiraatul imam lahu qiraah. Siapa yang solat memiliki imam, maka bacaan imam adalah bacaannya makmum. Maka bacaan imam adalah bacaannya makmum. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif. Didoifkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, Al-Imam An-Nawawi, didoifkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar, didoifkan oleh Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi, didoifkan juga oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, ya, didoifkan oleh Ibn Rusdin. Banyak sekali, semua ulama madhab mendoifkannya hadis ini. Kalaupun sahih juga, kalaupun Imam Ad-Darqutni, sebelum saya lupa, Imam Ad-Darqutni sendiri yang meriwayatkan, demikian pula Imam Baihaqi juga yang meriwayatkannya, dia mendoifkan. Jadi dia meriwayatkan untuk menjelaskan ini hadis dhaif. Dan anggaplah sahih, ini menyelisih hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Yang mana dalam hadis Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada solat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ini kalaupun antum bilang sahih tadi, ini menyelisih hadis yang lebih sahih. Apalagi hadisnya dhaif. Apalagi hadisnya dhaif. Jadi apa yang disebutkan dalam pertanyaan ini itu tidaklah kuat. Tidaklah kuat. Wajib kita baca Al-Fatihah. Wajib kita baca Al-Fatihah. Kemudian berikutnya,
Oh ini sama ini di sebelahnya. Cuman di sebelahnya dia bilang apakah bacaan imam bacaan makmum juga? Karena saya bingung. Nanti tidak baca Al-Fatihah takut tidak diterima. Ya itu tadi sudah dijelaskan. Kalau kita bingung, itulah penjelasannya. Hadis yang mengatakan tidak perlu baca, doif. Didoifkan sendiri oleh imam yang meriwayatkannya. Didoifkan sendiri oleh imam yang meriwayatkannya. Sementara hadis yang mewajibkan baca Al-Fatihah sahih. Tidak diragukan karena disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Apakah boleh meniatkan bacaan Quran kita untuk keluarga yang sudah meninggal? Tidak ada salafnya hal tersebut. Nabi SAW tidak membaca Al-Quran, dia niatkan untuk istrinya yang sudah meninggal, anaknya sudah meninggal. Demikian pula para sahabat tidak dinukil dari mereka hal tersebut. Tidak dinukil dari mereka hal tersebut. Wallahu alam, hal itu tidak ada salafnya. Wallahu alam. Ini ada pertanyaan. Bagaimana yang pernah kami dengar bahwa tanda balik itu ada 3 yang berserikat antara laki-laki dan wanita berumur 15 tahun, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan, telah mimpi basah, dan 1 khusus untuk wanita yaitu haid. Pertanyaannya, jika ada wanita haid dan dia belum berumur 15 tahun atau belum terpenuhi tanda lain, apakah dia telah balik? Dan apakah begitu pula dengan laki-laki, Ustaz? Iya, itu tanda. Tidak harus ada semua baru dikatakan. Tidak harus ada semua. Ini kan hanya disebutkan tanda-tandanya. Bukan harus ada semua itu tanda. Kapan salah satu ada, maka sudah. Dia telah masuk dalam usia balik. Ada seorang perempuan baru berumur 9 tahun, keluar dari haidnya. Sudah, perempuan itu haid. Walaupun belum tumbuh bulu di sekitar kemaluan, belum pernah mimpi basah. Belum pernah mimpi basah. Demikian pula kalau ada seorang laki-laki, belum ada tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, ya, tapi dia mimpi basah. Belum berumur 15 tahun, sudah dianggap apa? Telah balik. Jadi itu tanda, bukan harus semuanya ada. Tapi 1 saja ada, sudah balik. 1 saja ada, sudah balik. Itu, wallahu a'lam. Alhamdulillah, sudah tidak ada kertasnya. Saya ada ikhwan mau bertanya, mana itu bapak orang tua kita? Tidak ada beliau ya? Alhamdulillah. Tidak sakit ya? Insya Allah. Ikhwan tidak ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Baik. Baik, Masya Allah. Jadi, tadi kan kita bilang, kalau imam membaca, maka makmum tidak perlu baca. Hadisnya dhaif. Yang tadi. Cuman belum munculkan hadis lain. Kan ada ayat Al-Quran. Jadi dia bilang ini hadis Ubadah bin Samit mansukh. Dihapus oleh Quran. Karena Allah berfirman, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Quran, maka diamlah dan maka dengarkanlah dan diam. Kita tahu tanggalnya. Karena ini untuk menentukan ini mansukh, dihapus, harus ditahu tanggalnya. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Kita tahu tanggalnya. Wallahu alam. Kan begitu. Iya kan?
Malapak itu ayat, dikhususkan itu ayat secara umum. Kalau ada dibacakan Al-Quran, diam. Secara umum. Kalau dalam sholat, ya, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah, kata Nabi, sebagaimana kalian melihat saya sholat. Bahkan pernah kejadian, para sahabat di sholat subuh mereka baca Quran. Diikuti bacaan Nabi SAW. Itu mengganggu Nabi SAW. Maka belum bertanya, apakah kalian baca di belakangku? Mereka bilang iya. Maka kata Nabi, jangan baca kecuali Al-Fatihah. Berarti selain Al-Fatihah, kita diam. Tapi Al-Fatihah kita baca. Kita paham, Pak? Jadi, tidak semua orang yang bilang ini mansuh, langsung kita terima. Karena naskh mansuh itu ada syaratnya. Kita harus tahu tanggalnya. Mana yang duluan, mana yang belakangan. Kalau tidak tahu tanggalnya, diam, amalkan. Seperti itu. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan alhamdulillah untuk pertemuan kita di hari ini. Subhanallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.